Setiap perkara yang dibilang-bilang bagus oleh hukum syara, tetapi tidak dimulai, tidak diawali dengan kalimat bismillah. Baca bismillah ini dibagi 5 hukumnya. Yang pertama hukumnya wajib. Ada sunnah kifayah. Kama pi aklil jamaah, cara seperti orang sadayana arek dahar berjamaah seperti saya contohkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini maksudnya mau nokip asik, nokip kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maparin nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat pakot. Pada video kali ini insyaallah Al-Fakir akan mengisi video yang isinya adalah tentang seputar yaitu ilmu fikih, karena ilmu fikih ini adalah hukumnya fardu ain ya, tiap-tiap muslim baik laki-laki atau perempuan itu harus mengkaji kitab fikih, terutama kita untuk supaya ibadah kita, ibadah sholat, wudu dan syarat-syarat wudunya, syarat-syarat sholat, rukun wudu, rukun sholat, insya Allah kita akan bahas ke depannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ajengan musonib dina ngamimitian ngarang kitab ieu disebutna wajib sonai. Jadi untuk seorang pengarang kitab itu harus wajib hukumnya dalam permulaan kitabnya itu harus ada yaitu kalimah bismillahirrahmanirrahim. Nah, hikmahnya adalah yang pertama iktidaan bil kitabil ajiz, yaitu mengikuti kitab yang paling dimuliakan Allah, kitab yang paling diagungkan Allah yaitu Al-Qur'an. Bila kita membuka Al-Qur'an pasti pertamanya itu ada kalimah bismillahirrahmanirrahim yang tercantum dalam surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua iktidaan bil kitabil ajiz, yaitu turut tumut mengikutinya hadis daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang dibilang-bilang bagus oleh hukum syara tetapi tidak dimulai, tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut itu akto ya. Ai naqisul barokah, kurang barokah ya, makanya kita nanti diatur ya, sebelum makan, sebelum tidur itu sunnah kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini para jamaah YouTube dimanapun berada, insya Allah Al-Fakir akan membahas hukum daripada membaca bismillahirrahmanirrahim menurut pandangan ilmu fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil annaha ta'tariha al-ahkam al-khamsa al-wujub kama fi sholati indana ma'asyiras syafi'iyah. Membaca bismillah ini dibagi 5 hukumnya. Yang pertama hukumnya wajib. Jadi wajib ini adalah definisinya ketika kita baca maka kita akan mendapatkan yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika kita meninggalkan maka kita akan didenda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian membaca bismillah ini wajib hukumnya ya, yaitu ketika kita dalam keadaan sholat
Nah, ini. Karena bismillah ini termasuk daripada suratul Fatihah, ya. Suratul Fatihah ini kan berjumlah yaitu 7 ayat, ya, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Itu wajib hukumnya. Kita mau sholat wajib, mau sholat sunat, itu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Indana ma'asyiros syafi'iyah, menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena memang di Indonesia ini negara tercinta kita, kebanyakan bermazhab Imam Syafi'i. Wal istihbabu ainian, kemudian membaca bismillah ini hukumnya sunnah. Nah, sunnah aini, sunnah ain, ya. Jadi ada fardu ain, ada sunnah ain. Kama pil wudu'i, cara seperti orang sadayana ngalaksanakan wudu, ya. Ketika kita wudu, kita sebelum wudu itu, ketika kita membasuh telapak tangan, kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti ada ya doa-doanya, insyaallah nanti kedepannya kita bahas secara terperinci. Bismillahirrahmanirrahim, kan ada doanya itu Allahumma hfadz yadaya mimma asika kuliha dan lain sebagainya. Jadi sunnah ain. Wal gusli, termasuk juga adus. Nah, ini ada adus itu kan wajib ya. Tapi sebelum adus kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya mau mandi adus setelah kita berhubungan intim dengan istri, ya, atau mau adus biasa. Ya, mau mandi seperti biasa, kita mandi pagi, mandi sore, kita sunnah ya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu diantaranya. Wa kipayatan, lalu kemudian ada sunnah kipayah. Kama pi aklil jamaah, cara seperti orang sadayana arek dahar berjamaah, seperti santri itu makan di nampan ya, sepiring, tapi makannya bareng-bareng seperti 5-10 orang. Itu misalkan ada yang membaca 1 orang saja berarti cukup, itu namanya sunnah kipayah. Beda tadi dengan sunnah ain. Itu diantaranya para jemaah. Wa kama fi jima'iz zaujaini, cara seperti berhubungan intim atau berhubungan badan suami istri, pasutri ya, pasangan suami istri. Ini salah satunya minimal harus membaca bismillah. Ya, sunnahnya mah ya, sunnah nama duaan pamajikana maca, salakina oge maca. Karena naon para jamaah sadayana, para jamaah ketika berhubungan intim ya, seorang pasutri itu tidak membaca bismillah, setan ikut bersenggama. Itu nas Quran loh ya, hadisnya juga banyak. Itu diantaranya. Jadi jangan lupa pada pengantin baru dimanapun berada ya, pengantin baru jangan lupa, jangan langsung jos aja, jangan, baca bismillah dulu ya, supaya berkah. Itu diantaranya. Patakpi tasmiyatu ahadihi, cukup salah satunya membaca bismillah. Meskipun sunnahnya itu berdua membaca, suami membaca bismillah, istri juga membaca bismillah. Itu diantaranya. Lalu kemudian wat tahrim, ada juga hukumnya membaca bismillah ini haram. Seperti seseorang mau melaksanakan maksiat, mau melaksanakan dosa, mau nyolong, mau maling ya, mau maling uang mau maling barang membaca bismillah dulu, wah supaya berkah ya, malingnya baca bismillah, itu haram hukumnya para jamaah, nggak boleh. Atau kita mau main remi, mau main gaple, atau mau nokip asik, nokip kita minum vodka ya, whisky, nipam, bagadon, koka, heroin, ganja, mau ngagele, mau narkoba, wah jangan. Membaca bismillah dulu biar berkah, enggak berkah, itu salah. Justru semuanya itu harus dengan ilmu. Itu ya diantaranya. Jadi membaca bismillah itu haram hukumnya jika kita akan melaksanakan yaitu pekerjaan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh.
wajib, sunnah, kemudian tadi apa? Haram, ya. Kemudian makruh. Makruh seperti kita mau merokok, membaca bismillah dulu itu makruh, atau mau memakan yaitu makanan-makanan atau minum-minuman yang tidak sedap seperti makan jengkol, makan pete. Nah, itu kita tidak disunahkan membaca bismillah, itu diantaranya. Kemudian ada yang mubah. Mubah itu adalah wewenang, boleh membaca bismillah dan juga boleh tidak membaca bismillah. Ini hukumnya boleh, mubah. Seperti kita memindahkan suatu barang, umpama contoh ini gelas ya, kita contohkan ini gelas kopi ya, kopi. Bagaimana ini baiknya kita sebelum minum kopi juga tadi sunnah membaca bismillah. Saya contohkan seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini maksudnya para jamaah, yang boleh itu membaca bismillah ketika kita misalkan menaruh kopi di sini, gelas di sini, kita memindahkan ke tempat satunya, bismillahirrahmanirrahim. Lalu dipindahkan lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hukumnya boleh, hukumnya mubah. Itu diantaranya. Para jamaah, mungkin itu saja yang Al-Fakir bisa sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan menjadikan ilmu manfaat dan juga banyak barokatnya untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana ta'afna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.